Halo, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari pengerjaan tugas website yang digunakan untuk mengumpulkan tugas cloud computing, kelas cloud computing ALP di tugas minggu terakhir. Tugasnya yang dimintakan oleh Bu Elizabeth adalah untuk membuat website menggunakan cloud provider yang di dalamnya terdapat minimal 12 CRUD operation dan memiliki fitur seperti login dan register, kemudian email routing menggunakan Firebase dan beberapa cloud provider yang lain. Untuk tugas kali ini yang saya gunakan, saya akan menggunakan Firebase untuk database-nya dan menggunakan Firebase untuk autentikasi beserta pengiriman email. Selanjutnya saya akan menggunakan Cloudflare sebagai cloud provider dan beberapa fitur Cloudflare lainnya yang akan saya jelaskan sehabis ini. Jadi pertama ini adalah halaman muka dari website yang saya buat, namanya adalah studyhub.mbinam.dev. Seperti ini yang bisa saya lihat. Saya akan mulai dari awal, mulai dari getting started ini. Opsinya adalah ada sign in dan ada getting started. Dua-duanya akan diarahkan ke halaman yang sama. Akan diarahkan ke halaman login. Dari halaman login ini kita bisa melakukan login atau kita bisa melakukan registrasi. Ketika kita melakukan registrasi, kita bisa klik sign up di sini. Kita bisa masukkan namanya, misalnya namanya adalah Muhammad Yunam. Menggunakan email yang ini. Ini adalah email yang saya gunakan untuk registrasi di sini dengan menggunakan password. Passwordnya terserah. Saat ini belum ada validasi password khusus, misalnya harus minimal beberapa karakter dan sebagainya. Yang penting adalah sebuah password. Untuk kali ini saya menggunakan angka yang lumayan random, yaitu 19081997. Itu udah tanggal lahir saya. Lanjutkan ke sign up. Di sini saya akan melakukan registrasi, dan karena ini adalah akun pertama kali daftar sign up, maka akan dapat halaman seperti ini. Verify your email. Email verifikasi sudah dikirimkan ke sydneyharper@mbinam.dev. Tolong verify email. Apabila kita sudah melakukan verifikasi, maka ketika di halaman ini dan klik I verified my email akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi. Namun karena sekarang belum, baru selesai dilakukan registrasi, jika diklik maka akan menunjukkan alert email not yet verified, please check your inbox. Lalu bagaimana memvalidasinya? Bisa kita cek ke email masing-masing. Sekarang kita cek ke email seperti ini, yang bisa dilihat di sini. Verify your email untuk nama aplikasinya CloudComm D6656. Ini tidak saya ganti namanya biar bisa kelihatan karena ini adalah project Firebase yang saya gunakan. Di sini, hello, follow this link untuk verify your email. Sebelum saya klik emailnya, saya akan tunjukkan database-nya yang ada di konsol di Firebase di project CloudComm ini. Dan saya akan tunjukkan ke autentikasi, fitur autentikasi. Bisa dilihat di sini ada sydneyharper@mbinam.dev, dan apabila saya cek database-nya, real time database, butuh waktu sebentar. Study Hub, user, bisa dilihat yang terakhir ini. Sydney Harper, bisa dilihat kalau verified-nya masih false. Jadi user saat ini adalah statusnya belum terverifikasi. Ketika email yang tadi saya terkirim ini saya klik, akan diarahkan ke halaman ini. Your email has been verified. Apabila saya klik continue, akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Bisa saya cek sekarang kalau email sudah terverifikasi. Seperti yang bisa dilihat di sini, ketika saya klik link yang tadi akan diarahkan ke halaman aplikasinya. Dan ini adalah home screen dari aplikasi yang sudah saya buat. Beberapa fitur yang bisa saya tunjukkan di sini adalah, pertama ini adalah Study Hub. Aplikasi apa ini Study Hub? Study Hub adalah aplikasi untuk sharing materi perkuliahan dan juga cara sharing hafalan-hafalan yang bisa digunakan untuk tugas kuliah. Ada dua fitur di sini yang akan saya hubungkan. Pertama adalah ruang kelas. Di sini adalah daftar dari ruang kelas. Di dalam ruang kelas masing-masing memiliki dua fitur, yaitu pertama adalah catatan dan yang kedua adalah flashcard. Apa itu flashcard? Flashcard adalah cara untuk kita melakukan hafalan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Sebuah kartu yang bentuknya pertanyaan dan kita bisa menjawab sendiri. Ketika diklik akan menunjukkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Langsung saya praktekkan. Kalau misalnya di sini adalah My Room, di sini ada catatan. Ini adalah salah satu bentuk catatan yang bisa kita miliki. Bisa memiliki dua view, yaitu list dan juga grid seperti ini. Dan yang kedua adalah flashcard. Flashcard yang saya tunjukkan tadi, ini adalah sebuah daftar pertanyaan yang bisa diatur urutannya. Dan jika diklik akan menunjukkan jawabannya. Bisa diatur urutannya, bisa diatur. Dan urutan ini juga akan real time dan bisa dilihat langsung oleh user secara real time oleh banyak user sekaligus. Seperti diklik, question answer, dan bisa buat catatan dan juga flashcard juga. Balik ke halaman ruangan dulu. Dari sini kita bisa buat ruangan baru. Misalnya kita namain ruangannya adalah
tugas kelas kalkulus Pak Dias. Dan di sini adalah deskripsinya. Kolom deskripsi ini memiliki fitur markdown, jadi bisa menggunakan markdown formatting untuk mengatur urutan font, size dan sebagainya. Misalnya saya tulis halaman kelas official kalkulus Pak Dias. Selamat datang di kelas official Pak Dias. Di sini akan ada materi-materi sekaligus daftar soal dan hafalan untuk kelas kalkulus. Seperti yang saya bilang tadi adalah bisa support markdown formatting. Misalnya kita tambahkan di sini adalah header 3 introduction. Terus di bawah ada misalnya kita tuliskan kolom rules. Di rules ini saya bisa mencantumkan beberapa hal, misalnya list seperti ini, dilarang mencontek, di 2 dilarang menggunakan AI, 3 dilarang memposting konten yang tidak berhubungan dengan kelas kalkulus. Lalu kita bisa tambahkan banner image. Jika saya klik akan diarahkan untuk memilih gambar. Misalnya saya akan memilih gambar di sini. Beberapa gambar sampel yang bisa saya ambil. Contohnya adalah gambar kucing saya. Saya ambil gambar kucing. Bisa dilihat ini adalah gambar kucing. Dan ini bisa saya ganti lagi langsung dengan gambar yang lain di sini. Namun saya akan tetap simpan gambar kucingnya, lalu saya klik create. Jadilah kelas ini, kelas kalkulus Pak Dias, dan apabila saya klik akan muncul halaman ini yang berisi adalah informasi dari kelasnya Pak Dias. Dan seperti yang saya tunjukkan tadi, di sebelah kiri ini memiliki deskripsi yang tadi saya tulis, dan bisa dilihat ini menggunakan markdown formatting. Tadi menggunakan header 1 di sini, ini adalah header introduction yang tadi, deskripsinya, dan rules tadi akan langsung berbentuk menjadi list. Apabila kita edit di sini, misalnya kita tambahkan kolom khusus percakapan dengan teman ketika kuis termasuk mencontek. Kalau kita save, akan muncul deskripsi yang seperti ini, menjawab ke depan sebagaimana sebagaimana markdown formatting pada umumnya. Bisa kita edit juga, dan misalnya di sini hapus, klik save, akan hilang. Ya. Ini adalah untuk ruang kelas. Lalu di dalam ruang kelas kita bisa membuat catatan. Catatannya akan sama persis informasinya dengan yang deskripsi yang tadi. Kita misalnya judul catatan peraturan kelas. Kita paste konten yang sama seperti tadi. Lalu add notes, akan muncul kolom seperti ini, dan kita bisa tambahkan beberapa informasi yang lain. Misalnya peraturan kelas modifikasi, kontennya sama persis, akan ada banyak misalnya seperti ini, peraturan kelas, modifikasi, dan akan diikutkan dari tanggal. Jadi yang paling baru akan ada di atas, yang paling lama ada di bawah. Dan kita bisa rubah view-nya dari list seperti ini atau menjadi grid seperti ini. Jadi akan ada beberapa konten yang bisa diatur urutannya seperti ini. Lalu ketika kita klik kontennya, akan muncul dialog yang berisikan semua isi dari informasi yang kita miliki tadi. Dan bisa klik edit di sini, seperti itu. Seperti ini, bisa close, bisa dilihat, bisa di copy paste, dan ada informasi siapa pembuatnya. Close. Lalu apa itu flashcard? Seperti yang saya jelaskan tadi, flashcard adalah cara untuk kita melakukan hafalan-hafalan, dan kita bisa mengatur urutannya, dan urutan ini akan ada real time terlihat oleh banyak user sekaligus. Misalnya saya klik flashcard, pertanyaan, menara tertinggi di menara terkenal di Prancis. Jawabannya menara Eiffel. Klik save, akan muncul flashcard seperti ini yang jika diklik menunjukkan jawaban, diklik lagi menunjukkan pertanyaan. Ini adalah cara yang mudah untuk melakukan hafalan ya. Ini trik yang sangat mudah untuk melakukan hafalan berbentuk pertanyaan dan jawaban.
Misalnya kita tambahkan beberapa flashcard yang lain. Pertanyaan kedua misalnya adalah siapa nama dosen kalkulus, Yes, dan yang lain misalnya lokasi kampus Ciputra, misalnya Surabaya. Klik save. Kita memiliki beberapa flashcard yang bisa sama seperti tadi, bisa dibentuk list atau grid, dan ini bisa kita reorder. Misalnya kita tarik ke atas, urutannya akan berubah, tarik ke bawah lagi, yang ini urutannya juga akan berubah dan akan konsisten dari grid maupun list. Dan ini juga akan konsisten dengan tampilan di user yang lain. Contohnya, saya akan akses halaman yang sama dengan user yang berbeda. Seperti saya bisa dilihat di sini ada Sydney Harper dan ada email saya pribadi itu kcm.plus di sini. Lalu kita buka halaman yang kelas yang sama, kelas kalkulus Pak Dias tadi. Lalu kita buka flashcard seperti ini. Lalu lihat ya sebelah kiri, kita rubah urutannya dari menara terkenal di Prancis dari urutan nomor 3 ke urutan nomor 1. Maka bisa dilihat di sebelah kiri urutannya juga akan berubah secara real time. Seperti ini. Ya. Inilah contohnya, bisa dirubah secara real time. Bahkan deskripsi pun bisa kita rubah secara real time. Misalnya tadi introduction di sini kita rubah jadi preambule. Save. Sebelah kiri akan otomatis berubah juga menjadi preambule. Dan ini akan real time dari kedua user yang berbeda. Bisa dilihat ini adalah KCB Plus, ini adalah Sydney Harper, dan ini dua halaman website yang berbeda. Selagi kita di halaman ini, saya juga akan menunjukkan fitur di mana websitenya sudah 100% reaktif ya. Jadi akan mengikuti akan mengikuti mobile responsif, di mana kita bisa mengatur layoutnya sebagaimana bisa dilihat oleh user mobile atau enggak. Contohnya ini saya rubah menjadi iPhone XR. Jadi lihat, ini adalah desain mobile, dan desainnya akan cocok dengan mobile dan bisa dilihat sebagai sebagai konten mobile. Dan ketika di mobile, maka yang tadinya dialog di sebelah sini, tadinya di sini sebuah dialog seperti ini, ketika diklik di sini justru menjadi bottom sheet. Jadi desain yang kreatif dan sebaik mungkin yang bisa dilihat oleh user. Gitu. Sini juga ada read more, dan read more ini kemudian kita bisa melakukan edit apabila kita pemilik ruangannya. Seperti itu. Ya, itu adalah semua fitur yang saya miliki di Study Hub, dan itu menggambarkan semua yang bisa saya tunjukkan di tugas kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan, saya akan menyediakan video ini untuk dilihat oleh semua orang melalui YouTube. Terima kasih. Oh ya, sebagai tambahan untuk demonstrasi yang saya lupa tambahkan, yaitu adalah menunjukkan bahwa data yang saya simpan di aplikasi Study Hub itu benar-benar menggunakan Firebase Real Time Database. Seperti yang bisa dilihat sebelah kiri ini adalah real database yang saya gunakan. Di dalam Study Hub terdapat flashcard, notes, rooms, dan user dan sebagainya. Lalu di sebelah kiri adalah aplikasi Study Hub karena ini dengan dark mode ya. Salah satu yang saya belum tunjukkan adalah aplikasi ini memiliki support dark mode, light mode dan dark mode, dua-duanya memiliki tampilan yang berbeda. Saya akan tunjukkan sekarang menggunakan tampilan yang sebelah kiri. Oke, jadi kembali ke aplikasi yang sama. Ini adalah aplikasinya yang saya tunjukkan tadi. Kali ini saya coba akan buka My Room sebelah sini. Ini adalah salah satu yang paling sering saya pakai untuk editing. Kalau kita cek rooms, ada 3 rooms. Salah satunya adalah My Room. My Room itu adalah yang ini, ya, My Room. Dan dalam room kemudian ada notes dan sebagainya yang bisa kita buka di sini. Nah, misalnya My Room adalah yang C6A bla adalah C6A bla. Di sini kita bisa lihat halaman untuk My Room. Nah, sebelah sini ini adalah edit study notes from other account, adalah yang sini harusnya. Ya, yang ini. Inilah catatannya. Lalu misalnya di sini saya close, kemudian saya bikin catatan baru. Add notes, catatan testing menggunakan real time database notes cuma untuk testing aja. Lalu create notes, bisa dilihat langsung sebelah kiri muncul datanya sebelah sini. Notes mother account, bentar yang ini. Kita catat testing menggunakan real time database, betul kan? Lalu misalnya judulnya kita ubah, edit,
testing menggunakan real-time database, kita save, berubahlah judulnya sebelah kiri seperti yang kita lihat. Itu adalah untuk notes. Untuk flashcard juga sama, kita bisa buka flashcard sebelah sini dan kita tambahkan flashcard baru. Questionnya adalah misalnya kelas apa ini, saya jawab cloud computing, lalu add flashcard, bisa berubah, bisa dilihat sebelah sini juga muncul flashcardnya. Dan bisa dilihat di sini ada order. Order ini adalah menunjukkan urutannya, flashcard ini ada di urutan mana. Ini adalah random number untuk memastikan kalau item yang terakhir kali ditambahkan dia akan selalu urutan paling terakhir. Tapi ketika misalnya kita rubah urutannya, dead. Bisa dilihat dia urutannya jadi 1. Dan ingat ya, urutan mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Maka ketika dia angkanya menjadi 1, dia adalah item nomor 2. Apa ini sesuai. Lalu kita rubah lagi ke atas, dia berubah jadi urutan 0. Lalu kita rubah lagi dia paling bawah, dia jadi urutan terakhir, urutan 3. Itu order nomor 2. Ya, itu adalah demonstrasi terakhir untuk cloud computing untuk menunjukkan bahwa datanya benar-benar menggunakan real-time database. Room juga sama, misalnya saya melakukan edit di sini. Namanya bukan my room, jadi kelas saya. Klik save. Bisa dilihat yang sebelah sini namanya berubah jadi kelas saya. Seperti itu. Bisa kita rubah lagi, misalnya ini bukan lorem ipsum, lolor, save. Ubahlah deskripsinya sesuai yang kita minta. Ya, itu menunjukkan semua informasi yang bisa saya tunjukkan untuk code dari room, notes, dan flashcard. Bisa juga melakukan delete. Misalnya salah satu kelas yang sering saya pakai untuk di sini. Ini adalah kelas yang misalnya tidak saya pakai. Ini adalah kelas yang tidak saya pakai. Kalau saya klik delete, maka seluruh informasi dari notes, dari room, dan dari flashcard juga akan dihapus dalam waktu sekaligus. Itu kalau misalnya kita mendelete sebuah room, karena konten dalam room adalah milik dari room, maka jika roomnya di-delete, informasi yang lain seperti notes dan flashcard juga akan di-delete sebagaimana mestinya. Apabila kita cuma delete informasi kecil, misalnya flashcard juga bisa, misalnya ini kita delete, maka cuma flashcard dari konten di sini yang terdelete. Seperti itu. Ya, itu menunjukkan code untuk untuk aplikasi yang saya bikin. Semoga ini cukup untuk menunjukkan hasil dari ALP yang saya harapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.